Shalom, selamat pagi sahabat Delima dimanapun kita berada. Sebelum memulai aktivitas kita hari ini, hari Jumat tanggal 8 Agustus tahun 2025, terlebih dahulu kita bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya yang akan kita dengarkan. Untuk itu kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan buat segala berkat Tuhan yang boleh kami rasakan, kami sehat sampai hari ini. Kami percaya Tuhan dalam satu hari ini, di setiap aktivitas kami biarlah Tuhan yang turut campur tangan, sehingga segala sesuatunya kami lakukan dengan sukacita dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengarnya. Terima kasih Yesus, amin. Sahabat Delima dimanapun berada, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini, tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Sekali lagi, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Dan dalam bahasa Batak dikatakan, di aka ari ima nakok ibana tudolok martangiang, jala manipat nasabornginima didati martangiang tudi mata. Saudara yang terkasih, sahabat Delima, dalam kitab Injil kita menemukan beberapa ayat tentang Tuhan Yesus berdoa sebelum memulai aktivitasnya. Dalam kitab Injil banyak diterangkan bagaimana Yesus mengasingkan diri untuk berdoa. Di antaranya dalam kitab Injil Lukas 5 ayat 16 dikatakan, tetapi ia sering mengasingkan diri ke padang gurun untuk berdoa. Dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Dan hari ini juga kita dapat mendengar dari kitab Injil kitab Lukas 6 ayat 12, diterangkan juga bagaimana Yesus berdoa. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Saudara yang terkasih, sebelum Yesus memilih ke-12 muridnya, Yesus terlebih dahulu berdoa kepada Allah. Yesus berdoa semalam-malaman atau sepanjang malam, dalam arti ia benar-benar menyerahkan kepada Allah dan mempersiapkan dirinya dalam melaksanakan misi penyelamatan. Yesus memilih murid-muridnya untuk melakukan pelayanannya. Dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Saudara yang terkasih, sahabat Delima, melalui nats ini kita dapat memahami bagaimana pentingnya berdoa. Sebelum Yesus mengambil keputusan dalam nats ini, sebelum ia memilih ke-12 muridnya, ia terlebih dahulu berdoa. Sebelum melakukan aktivitas kita, melalui firman ini kita diajarkan untuk terlebih dahulu berdoa. Melalui doa kita menyerahkan kepada Tuhan segala rencana-rencana yang akan kita lakukan, sehingga Tuhan turut campur tangan. Dengan demikian apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita melakukannya dengan sukacita. Sahabat Delima, doa adalah nafas orang percaya. Seorang yang mengatakan dirinya pengikut Kristus akan terlihat berapa sering ia berdoa kepada Bapa yang di surga. Doa adalah komunikasi orang percaya. Dengan doa kita berbicara kepada Tuhan. Dengan doa kita sampaikan segala harapan, segala rencana kita kepada Tuhan. Nats ini mengingatkan kita betapa pentingnya berdoa. Yesus sendiri yang dialah anak Allah berdoa kepada Bapa yang di sorga.
ia berkata sebelum ia mengambil keputusan siapa murid-murid yang akan ia pilih untuk menemaninya dalam pelayanannya, terlebih dalam melakukan misi penyelamatan yang telah diperintahkan Allah kepadanya. Yesus adalah anak Allah berdoa. Yesus yang adalah penyelamat berdoa. Apalagi kita, saudara yang terkasih, manusia yang lemah, manusia yang berdosa, manusia yang tidak bisa melakukan apapun tanpa kekuatan dari Tuhan. Keteladanan yang ditunjukkan oleh Yesus inilah yang patut kita teladani, kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Saudara yang terkasih, semua orang memiliki rencana, semua orang memiliki harapan, baik rencana kecil maupun rencana besar, hari esok maupun minggu depan, bulan depan ataupun tahun depan, banyak rencana-rencana yang akan kita lakukan. Dengan demikian saudara yang terkasih, apapun rencana kita, ada baiknya kita serahkan kepada Tuhan melalui doa kita, sehingga kita melakukannya dengan sukacita dan segalanya dalam penyertaan Tuhan. Jangan mulai kegiatanmu tanpa dimulai dengan doa. Karena dengan doa kita dapat menyerahkan segalanya dan kita harapkan supaya Tuhan memberkati kita dalam setiap rencana kita, dalam setiap pengharapan kita. Sama seperti Kristus berdoa, kita berdoa menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Kita satu hatikan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu pagi hari ini Engkau mengingatkan kami segala sesuatu yang akan kami lakukan Tuhan, biarlah kami serahkan segalanya kepada Tuhan melalui doa kami. Ajarkan kami Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi terang bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dengan menunjukkan jati diri kami sebagai orang percaya, dengan menyerahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam satu hari ini, biarlah Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang turut campur tangan dalam kehidupan kami, sehingga kami melakukannya dengan penuh sukacita, dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.